Bagaimana Iya, suara kami, Ibu Ai? oke, sudah sangat terdengar, Ibu. Alhamdulillah. Oke, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. kabarnya Bu Aja? Alhamdulillah sehat, Ibu Aisyah sehat? Alhamdulillah. Oke, Ibu Aja, kami sangat menantikan ini materi dari Ibu Aja yang sebagai narasumber kita yang kedua pada sore hari ini. Waktu dan tempat silakan untuk Ibu Oja. Izin Ibu Oja untuk di awal silakan Ibu Oja perkenalkan diri. Kemudian silakan waktu untuk Ibu Oja ada 30 menit ya Bu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Oja, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Yang terhormat Mas Kadri, tim PMM Kemendikbudristek, yang terhormat Ibu Kasubag Balai Guru Penggerak Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Kadisdik Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah sebentar lagi Bu Ai, jika Bapak sudah selesai kegiatan, insya Allah akan menyapa kita bersama setelah ini mudah-mudahan. Selanjutnya tentu Ibu Aisyah sebagai moderator cantik kami hari ini, yang membuat suasana semakin bersemangat ya Bapak Ibu. Dan juga yang terhormat Ibu narasumber hebat kita yang telah memaparkan banyak hal dan ini benar-benar bermanfaat untuk kita sebagai penggerak komunitas untuk saat sekarang ini. Berikut juga kami menyapa Bapak Ifdalus Sabri. Jadi Bapak Ibu izin sebelum memperkenalkan diri, mungkin kami memperkenalkan dulu kami dari tim penggerak bergema Sumatera Barat yang dibina langsung oleh BLPT. Hari ini kami kolaborasi berempat. Ada kami Sylvia Rosa dari Tanah Datar, Ibu Aisyah Pesisir Selatan, Ibu Marlis Fatma Pasaman, kemudian Bapak Ifdalus Sabri dari Solok. Perkenalkan kami Sylvia Rosa, aktivitas sehari-hari guru SDN 16 Baringin, kemudian bisa bergabung bersama Bapak Ibu penggerak hebat se-Sumatera Barat dan seluruh Indonesia itu karena kami merupakan salah seorang penggerak komunitas baik itu intrasekolah, antar maupun penggerak di komunitas daring PMM yaitu Tanah Datar Bergema Bapak Ibu. Perkenalan cukup sekian mungkin Bu Aisyah. Belum ada prestasi apa-apa begitu Bu Aisyah. Tapi Masih menjaga semangat berjuang, berbagi bersama, belajar bersama. Masih banyak yang perlu dipelajari. Nah, Bapak Ibu melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita tadi Bapak Ibu tentang komunitas. Sebelum masuk mungkin kepada apa yang akan kami sharing sebagai teman belajar Bapak Ibu sekalian hari ini, izin mungkin kita aktifkan dulu sama seperti Ibu Fatma tadi kolom chat kita Bapak Ibu. Bagaimana nih Bapak Ibu, apakah sudah memiliki Kombel? Atau apakah sudah Bapak Ibu bergabung di Kombel? Sekarang yang lagi trennya Bu Aisyah adalah Kombel intrasekolah. Apakah Bapak Ibu belum ya? Bu Intan belum? Ada Ibu Sandi sudah. Ada Bapak Ibu yang banyak yang sudah menjawab bahwa telah memiliki Kombel intrasekolah. Kombel sekolah sudah, Kombel dalam sudah belum? Belum, ada juga yang antar sekolah dan lain-lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas sharing kita siang ini. Kombel sendiri belum, artinya berarti Kombel intrasekolah belum ya Bu Intan. Bu Intan mungkin bergabungnya di Kombel antar sekolah gugus dan mungkin Kombel daring. Banyak juga Bapak Ibu yang sudah menyatakan di sini sudah memiliki Kombel. Alhamdulillah. Berarti konsep Kombel itu sendiri mudah-mudahan sudah bisa kita pahami bersama Bapak Ibu. Sebelum ke sana Bapak Ibu, mungkin izin kami share screen sambil kita sama-sama mencoba berkomunikasi Bapak Ibu. Di sini akan kami coba kirimkan share. Mana ini? Mana ini? Sebentar ya Bu Aisyah. Nah, Bapak Ibu, tadi
Ibu Fatma sudah menjelaskan bahwa komunitas benar-benar penting untuk kita karena komunitas merupakan wadah bagi kita untuk saling belajar. Saling belajar di mana ide besar sebenarnya dalam pembentukan komunitas belajar. Ibu Aisyah sudah terlihat belum? Maaf Ibu, sepertinya gambarnya agak blur tuh. Kurang kurang jelas. Kurang jelas ya Bu Ai? Iya. Kalau suara Baik, insya Allah terdengar ya Bu ya, Bapak Ibu yang. baik, sebentar. Nah, sebelum ke sana, bagaimana dengan yang ini Bu Aisyah? Sudah terlihat? Belum? Masih belum Ibu, belum. Belum, baik. Belum, Bu Oja. Sebentar. Bapak Ibu, di sini kita melihat, bagaimana Bu Ai sudah terlihat? Oke, terlihat. Eh. Bantu besarkan ya Bu ya, biar terlihat. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, Ya udah. belakangan ini 1 bulan kurang lebih kita telah sama-sama menerima bersama yang sedang kami share screen hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita telah menerima bersama Perdirjen 7607 tahun 2023. Januari 2024 kita semua sudah beradaptasi dengan segala bentuk ketentuan yang ada di Perdirjen ini. Dan masih di bulan Februari ini Bapak Ibu, kita juga telah bersama-sama menindaklanjuti, beradaptasi dengan yang namanya salah satu menu PMM, yaitu pengelolaan kinerja, yang merupakan pengalihan dari yang telah kita laksanakan di tahun 2023, yaitu pengelolaan kinerja BKN, kinerja BKN. Nah, di sini Bapak Ibu, terlihat sekali beberapa perbedaan yang mendasar. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sendiri juga mungkin telah membaca-baca, telah juga mencoba menelaah bagian yang akan kami share pada siang hari ini. Di mana kita akan sama-sama melihat, sudah terlihat ya Bu Ai? Sudah Ibu, sudah. Ya, ada di sana 18 poin pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Dan dapat kita lihat, Bapak Ibu sendiri mungkin bisa juga telah membaca-baca ini di halaman 17 Perdirjen, 1 sampai 18 tersebut, 9 besarnya merupakan kontribusi terhadap komunitas belajar dan juga sumber belajar, seperti itu Bapak Ibu. Antara komunitas dan sumber belajar sepertinya tidak bisa terpisahkan. Penting menurut kita bersama bahwa mengoptimalkan peran dari komunitas akan sangat-sangat mendukung pengembangan kompetensi kita, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, dalam nantinya meningkatkan. Dan juga selain dari meningkatkan kompetensi adalah memenuhi secara administrasi terhadap butir-butir RHK yang telah kita pilih bersama Bapak Ibu. Kami yakin di Januari kemarin kita semua telah bersama-sama duduk mungkin di kombel intra sekolah maupun kombel antar sekolah, kemudian mencoba menelaah RHK ini, di mana nantinya ada beberapa pilihan dimuat dalam 9 besar pada pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Dapat kita lihat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Fatma, bahwa kontribusi terhadap komunitas merupakan poin pertama yang ditaruh di Perdirjen, dan ini adalah ditujukan kepada penggerak komunitas. Penggerak komunitas bisa jadi kita namakan dengan sebutan lainnya adalah pengurus dari kombel itu sendiri Bapak Ibu, kombel inti Bapak Ibu. Maka penggerak komunitas, jika kita mampu mengoptimalkan dalam 6 bulan ini 3 kegiatan berbagi praktik baik di kombel intra sekolah, KKG juga bisa, kemudian jika memungkinkan adalah kombel di PMM, Bapak Ibu penggerak akan mendapatkan 36 poin sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Fatma sebelum ini. Kemudian Bapak Ibu, ada di poin ketiga, kontribusi terhadap komunitas, kita bersama-sama
sudah dipersilahkan oleh pemerintah hari ini per tahun 2024 menjadi narasumber berbagi praktik baik dengan catatan memang telah kita laksanakan kurikulum merdeka tersebut di dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Ketika itu berhasil dalam kelas, maka kabar baik ini akan kita bagi-bagikan. Mungkin itu kepada rekan-rekan di Kombel intrasekolah maupun Kombel antar sekolah. Di sini nantinya Bapak Ibu, kontribusi kita sebagai narasumber tidak harus narasumber berbagi praktik baik sebagaimana yang telah sering kita dengarkan mungkin di beberapa webinar. Kita telah diakui sebagai narasumber berbagi praktik baik dengan menyebarkan kabar baik tersebut kepada rekan-rekan di Kombel. Tentunya dengan catatan durasi per satu kegiatan 2-3 jam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di poin kelima juga kita dapat melihat kontribusi terhadap komunitas ini merupakan ini kumpulan konten unggulan itu mungkin hanya terhadap beberapa orang rekan kita saja yang telah terpilih. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi berikutnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita optimalkan di dalam Kombel kita Bapak Ibu. Seperti kegiatan berbagi praktik di poin 16 yang tergolong kepada pelatihan itu berlakunya satu kegiatan 2-3 jam. Berbagi praktik baik sebagai peserta, kita akan mendapatkan 4 poin Bapak Ibu. Nah, ini merupakan upaya-upaya kita ke depan bagi Bapak Ibu dan kita semua yang mungkin belum memasukkan ini ke dalam RHK ketika di awal-awal Januari kita menerima per dirjen yang sudah kita coba untuk memaksimalkan pengadaptasiannya dan berhasil kita pilih beberapa RHK. Namun mungkin Bapak Ibu belum kita cantumkan di dalam RHK kita bersama terkait dengan pengoptimalisasian fungsi dari komunitas belajar kita Bapak Ibu. Nah, Ibu Aisyah, Ibu Ai? Iya, Bu. Nah, izin kami kembali mungkin ingin berinteraksi kepada Bapak Ibu yang ada di kolom, yang ada di dalam ruang Zoom kita pada kolom chat. Boleh Ibu, silakan. Ada beberapa poin dari RHK tentang komunitas yang telah kita masukkan bersama Bapak Ibu di RHK Januari kemarin. Kami izin melihat jawaban dari rekan-rekan kita ya Bu Aisyah. Oke, boleh sekali Bu. Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemarin kita menyusun RHK di Januari, sudah berapa poin yang kita tampilkan atau kita pilih Bapak Ibu di dalam RHK kita yang berkenaan dengan pengoptimalisasian peran Kombel dalam pengembangan kompetensi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini ada mungkin beberapa Bapak Ibu yang memberikan atau nanti ketika dalam kegiatan tanya jawab. Nah, Ibu Aisyah, beberapa peran dari komunitas ini sangat disarankan kita optimalkan agar nantinya pengembangan diri bisa lebih maksimal. Jika ini belum kita pilih atau belum sempat kita jadikan sebagai prioritas pemilihan RHK, maka tentunya kita semua berharap beberapa poin yang berkenaan dengan komunitas dapat kita jadikan pilihan-pilihan prioritas nantinya ketika penyusunan RHK tentunya di semester depan. Nah, Bapak Ibu, seperti apa komunitas dan bagaimana panduannya? Kami yakin beberapa dari Bapak Ibu telah memiliki ini. Namun mungkin izin kami mengulang, kita melihat bersama nantinya panduan dari komunitas belajar itu sendiri. Sebentar ya Bu Ai. Oke Ibu, silakan Ibu. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat bersama dan akan mencoba berdiskusi bersama terkait dengan apa yang akan
kami tampilkan berikut ini Bapak Ibu. Bahwa di dalam berkomunitas ternyata ada 3 jenis komunitas. Kami yakin kita semua telah memahami hal tersebut. Bahwa ada 3 jenis komunitas, yaitu komunitas intrasekolah, kemudian komunitas antar sekolah di KKG, lalu selanjutnya adalah komunitas daring, sebagaimana yang sedang berlangsung hari ini, bersama-sama kita di ruang Zoom untuk belajar melalui komunitas daring di PMM. Di sini tergabung seluruhnya, semua Bapak Ibu guru hebat yang berada dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, yang berkesempatan bisa hadir bersama kita pada ruang virtual kali ini. Nah, Ibu Aisyah dan Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin dapat kita lihat nantinya komunitas belajar dalam sekolah, Bapak Ibu. Izin mungkin kita kembali mengulang-ulang seperti apa sebenarnya konsep dari komunitas belajar dalam sekolah. Di mana mungkin izin mengingat-ingatkan kembali kita bersama, ada 3 ide besar di dalam pembentukan komunitas ini Bapak Ibu. Fokus kepada pembelajaran, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Berikutnya adalah berorientasi pada hasil belajar murid. Kalau kita lihat ide besar ini, Bu Aisyah dan Bapak Ibu sekalian, bahwa di Kombel Intrasekolah, kita benar-benar difokuskan pada pembelajaran, perbaikan secara menyeluruh, dan yang dimana nanti hasilnya berorientasi kepada hasil yang maksimal dan baik dari pembelajaran kita di kelas masing-masing. Dengan demikian dapat kita simpulkan bersama Bapak Ibu, dan mungkin dapat kita sebarkan informasi ini kepada rekan-rekan kita yang tidak atau belum bergabung di ruang Zoom pada siang hari ini, bahwa komunitas intrasekolah sebenarnya tidak disarankan untuk mendaftar dulu di PMM Bapak Ibu. Karena sebenarnya komunitas intrasekolah lebih kepada perbaikan dari dalam diri kita, diri intra, di mana di sana lebih diutamakan terhadap budaya kolaborasi antar guru intern sekolah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau kita lihat berikutnya Bapak Ibu, di dalam komunitas intrasekolah, seperti apa sahnya komunitas itu berjalan? Ketika Bapak Ibu kepala sekolah kita telah memberikan semacam penguatan berupa SK kepada kita penggerak Kombel Intrasekolah. Apakah SK tersebut harus dari pihak Dinas Pendidikan Bapak Ibu? Khusus untuk Kombel Intrasekolah, cukup SK dari Bapak Ibu kepala sekolah kita saja Bapak Ibu. Ini sudah merupakan bukti sah kita sebagai penggerak komunitas di dalam sekolah. Dengan demikian, ketika tujuan kita bersama adalah murid, dan murid, maka tentunya diharapkan ada perubahan, perbaikan ke arah yang lebih baik dan maksimal terhadap proses pembelajaran kita di dalam sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Artinya di sini kita belum disarankan untuk mengajak banyak rekan kita senusantara. Ini mungkin beberapa misinformasi Ibu Aisyah dan Bapak Ibu lainnya di beberapa kecamatan, di beberapa kabupaten mungkin, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Penjab kita tempo hari, Ibu Ira, di dalam ketika kita penguatan bahwa ada beberapa yang misinformasi terkait dengan Kombel Intrasekolah ini Bapak Ibu. Di mana beramai-ramai ketika itu sekolah-sekolah mendaftarkan Kombel di PMM karena ada yang berasumsi bahwa belum sah Kombel tersebut jika belum terdaftar di PMM. Bapak Ibu, mari sama-sama kita luruskan bahwa anggapan tersebut merupakan anggapan yang keliru. Nah, mari sama-sama kita luruskan bahwa Kombel Intrasekolah itu tidak disarankan, bukan berarti dilarang, namun sangat
tidak disarankan untuk saat ini kita daftarkan di PMM dulu Bapak Ibu. Sampai kita benar-benar yakin bersama bahwa kombel intrasekolah kita sudah maksimal terjalankan, kemudian telah maksimal berbenah diri. Jika hal tersebut sudah yakin, tentu Bapak Ibu sekalian tidak ada larangan juga. Kita siap untuk mengajak rekan guru se-Indonesia, se-Nusantara untuk belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Ibu Aisyah. Iya Ibu, silakan lanjut Bu. Baik, terima kasih. Nah, di dalam kombel intra Bapak Ibu, seperti apa dan model pergerakan kita, bagaimana sebenarnya langkah dari kombel dalam sekolah atau kombel intra Bapak Ibu, adalah dengan 3 tahapan yang dimulai dari membangun tim kecil Bapak Ibu. Mungkin belum semua kita memiliki ide dan niat yang sama, tapi kami yakin 1-2 orang dari kita di dalam kombel intra sekolah betul-betul memiliki satu visi dan misi bersama. Pentingnya membangun tim kecil adalah agar lebih fokus menentukan nantinya tujuan dari peran kombel seperti apa. Kemudian, pentingnya membangun tim kecil adalah agar lebih fokus dalam nantinya mengajak rekan-rekan lainnya bergerak di dalam intrasekolah kita, membahas hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Jika sendiri saja penggerak ini berdiri sendiri, tentu nantinya akan melemahkan gerakan kita sebagai penggerak, kemudian tidak memiliki rekan untuk saling bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kegiatan dari tim kecil berikutnya merefleksikan visi satuan pendidikan Bapak Ibu. Lalu kemudian membangun nilai dan komitmen bersama. Ketika 3 langkah ini sudah kita coba lakukan di dalam kombel intrasekolah, nantinya Bapak Ibu, kita akan siap dengan rencana-rencana besar. Yang mana tujuannya sekali lagi adalah perbaikan terhadap proses pembelajaran. Ini mungkin sudah sering kita dengar dari Bapak Menteri kita bahwa murid, murid, dan murid. Inilah sebenarnya yang menjadi fokus dari pembentukan kombel intrasekolah. Dan tidak lain tidak bukan merupakan tujuan kita bersama dalam membangun ekosistem yang positif agar ada beberapa kegiatan-kegiatan terarah, terjadwal, tersusun rapi di sekolah-sekolah kita yang memiliki tujuan bersama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kombel intra merupakan motornya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah kombel antar sekolah. Kami yakin ini merupakan hal yang sudah biasa kita dengarkan bersama, kemudian sudah juga kita bergabung di dalamnya Bapak Ibu. Kombel antar sekolah atau kombel KKG merupakan wadah kita. Sebelum ada trennya kombel intrasekolah dan kombel PMM, wadah kita bersama adalah kombel KKG, MGMP, dan lain-lain. Benar tidak Bapak Ibu? KKG, MGMP merupakan wadah bagi kita belajar bersama dari dahulu kalanya seperti itu. MGMP, KKG, dan lain-lain merupakan wadah yang sudah betul-betul familiar bagi kita bersama. Tinggal lagi hari ini, sebagaimana yang telah kita lihat di awal tadi, bahwa benar adanya kombel KKG hari ini sudah harus lebih optimal perannya dalam mendukung pengembangan diri rekan-rekan di sekolah. Yaitu dengan memfasilitasi rekan-rekan kita dengan banyak kegiatan berbagi praktik baik. Selain untuk membantu rekan-rekan dalam pengembangan diri memilih RHK, juga memberikan kesempatan baik kepada rekan-rekan kita lainnya untuk nanti mengembangkan diri, membagikan praktik-praktik baik di kelas, di mana mungkin sebelumnya rekan-rekan kita ini belum memiliki wadah. Nah, kombel antar sekolah juga memiliki peran besar terhadap optimalnya, mengoptimalkan aset sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Ibu Fatma sebentar ini, bahwa ada aset manusia di sana. Ada aset manusia di dalamnya. Dan Kombel KKG, Kombel MGMP, dan lain-lain, seyogianya tidak dimonopoli oleh beberapa orang saja. Tidak hanya diperuntukkan oleh penggerak Kombel saja. Kombel KKG dan MGMP merupakan wadah belajar bersama, terbuka untuk berbagi praktik baik untuk semua rekan-rekan kita di dalam Kombel tersebut. Nah, ini merupakan upaya-upaya kita bersama dalam mengoptimalkan Bapak Ibu peran-peran Kombel Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Kombel PMM. Kombel PMM hari ini Bapak Ibu bersama kami, kita bersama Bu Aisyah, Bu Fatma, dan juga Pak Ib. Kemudian kita bisa dibersamai oleh Ibu Kasubag, bisa dibersamai oleh Mas Kadri barusan, adalah bentuk dari hasil dari kita telah menjadi bagian Bapak Ibu. Sudah menjadi bagian dari komunitas PMM. Nah, komunitas PMM lah yang menjadi wadah bagi kita, terbuka untuk seluruh anggota seluruh Nusantara. Ketika Bapak Ibu masuk ke PMM, masuk ke Kombel Sutra, KGBN Pasaman, kemudian digitalisasi sekolah Solo, kemudian tanah datar bergema di PMM, Bapak Ibu klik ikuti di sana, maka Bapak Ibu kita telah bergabung di dalam komunitas besar Bapak Ibu, yaitu Kombel PMM. Nah, Kombel PMM memang sangat disarankan dibentuk atas dasar ide bersama, dalam artian akan mampu mewadahi banyak rekan kita Bapak Ibu senusantara untuk belajar bersama, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita belum mungkin Bapak Ibu, ketika kita belum merencanakan untuk berbagi bersama, bergerak bersama Bapak Ibu di dalam Kombel PMM, belajar bersama senusantara, belum ada fokus dari beberapa orang penggerak untuk menuju ke sana, maka kita belum disarankan untuk membentuk Kombel di PMM. Apakah tidak sah ketika juga KKG tidak terdaftar di PMM? Sangat-sangat sah Bapak Ibu. Karena sah tidak sah pergerakan penggerak, sekali lagi mungkin dapat kita bahas kembali bahwa adanya SK pembentukan, SK yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian KKG mungkin bisa juga diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan, Ketua Gugus, dan pihak terkait lainnya. Sehingga nantinya fokus kita lebih kepada